Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peribadatan kita pada minggu hari ini memasuki minggu Paskah yang kelima. Oleh karena itu mari kita masuki ibadah minggu Paskah yang kelima di tahun 2021 ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat kudus kepunyaan Tuhan, setiap orang memiliki pilihan untuk percaya dan tinggal di dalam Yesus Kristus ataupun tidak. Ketika setiap kita sudah memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita diundang untuk mewujud nyatakan buah dari karya kasih Allah kepada setiap orang. Kami percaya dan mau menyatakan kasih Allah. Ini marilah kita akan mengangkat litani dari Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan ayat 32. Jemaat bagian yang masuk. Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Marilah kita akan memuliakan Tuhan Allah kita yang Maha Agung. Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama sampai dengan bait kedua. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar.
jemaat kudus kepunyaan Tuhan, saat ini marilah kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Bagi setiap orang yang mengakui dosa dan mau untuk bersungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan berkenan untuk menyatakan anugerah dan kasih-Nya sebagaimana di dalam surat Korintus yang pertama bab 15 ayat 58 yang demikian. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari, saatnya kita akan memuliakan Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepada-Nya. Dengan mengingat kasih-Nya, dengan mengucap syukur melalui persembahan yang telah kita kumpulkan, mari kita perhatikan firman sebagaimana dinyatakan di dalam surat Efesus bab 5 ayat 20-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala hal, sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari dengan penuh kerendahan hati kita akan memuliakan Tuhan melalui persembahan ini, diiringi dengan Kidung Jemaat 367 bait pertama, ketiga, dan keenam. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Dari
kita akan menundukkan kepala kita. Kita akan mengaturkan persembahan syukur, syafaat, serta menyiapkan diri untuk menerima pemberitaan sabda Tuhan. Tuhan, pemelihara hidup kami, Engkau yang senantiasa menjaga, mencukupkan, bahkan memampukan. Kami mengucap syukur atas hari-hari pemberian Tuhan, karena Tuhan menyertai kami sepanjang waktu dan sepanjang keadaan kami. Saat ini kami sungguh merasakan sukacita karena keselamatan yang nyata dari Tuhan yang telah hidup bagi kami. Tuhan yang telah menang atas maut, mematahkan segenap penghukuman kekal, dan memberi kami pengharapan segala hal. Saat ini Tuhan, dengan penuh syukur, sukacita kami, bahkan dengan rasa kerelaan kami menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda sujud bakti kami pula kepadamu. Karena itu Tuhan, layakkanlah, terimalah, bahkan kiranya Engkau berkenan memakainya sebagai sarana di tangan Tuhan yang mulia untuk menyatakan karya keselamatan di tengah dunia ini melalui setiap kehidupan kami, gereja kepunyaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terulur memberikan syukur persembahan ini Tuhan, dan pakailah kami semuanya sebagai cara untuk memuliakan Tuhan dengan buah-buah kehidupan sebagaimana Tuhan kehendaki bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati seluruh pelayanan gerejamu ini, walaupun di masa pandemi ini tentunya tidak sekompleks, tetapi tantangan juga semakin besar. Kiranya Engkau memampukan kami untuk bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk bisa mempersembahkan hidup kami sepenuhnya untuk karya-Mu yang agung. Bapa, berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, hikmat dan takut akan Tuhan kiranya akan menjadi kemampuan mereka untuk menjalankan tugas kepercayaan Tuhan. Dan dengan itu jemaat akan semakin berdaya guna di dalam panggilan perutusan kehidupan mulia dari Tuhan. Dan kami secara khusus mendoakan di tengah masa-masa pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami selaku keluarga, selaku gereja, bahkan kami selaku masyarakat bangsa negara Indonesia ini. Walaupun saat ini kami sudah memulai untuk menerima proses upaya penyembuhan melalui vaksinasi yang digalang oleh pemerintah, tetapi mampukan kami juga untuk tidak menyepelekan perkara-perkara yang sederhana. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia menjalani ketentuan-ketentuan yang baik yang berlaku demi tuntasnya sakit penyakit ini segera berakhir. Dan tentunya Tuhan, kami menyerahkan perkara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Pemerintah kami, pemerintah daerah kami, ataupun kami selaku warga negara ini mampu menjalaninya dengan penuh kesabaran, dengan penuh hikmat, kerendahan hati. Secara khusus kami mendoakan buat saudara kami yang muslim pada saat ini, di waktu-waktu ini juga menjalani proses berpuasa mereka. Biar mereka hidup senantiasa beroleh damai sejahtera dari Tuhan, mampu merasakan keselamatan pula dari Tuhan, dan mampu untuk bisa berbagi dengan kami semua tentang hikmat, kesejahteraan, kedamaian sesuai yang mereka terima dari Tuhan. Ya Allah, kami saat ini juga mendoakan supaya bangsa kami ini juga senantiasa semakin dikuatkan di dalam sendi kehidupan masyarakat, sebagai bangsa yang kuat di dalam pendirian kami. Terima kasih Tuhan, dan kini berkatilah kami untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Biarlah di masa Paskah ini kami sungguh semakin diteguhkan untuk merayakan akan kemenangan
Tuhan yang telah hidup, menaklukkan kematian dan penghukuman kebinasaan kekal. Dan dari itu kami akan senantiasa hidup dalam firman-Mu. Hidup menyatakan hidup, semakin berbuah. Roh-Mu yang kudus kiranya menuntun kami, memberikan hikmat pada kami, bekerja sepenuhnya pada hidup kami. Dan semuanya hanya kami mohonkan di dalam Kristus Tuhan Allah yang hidup, penebus kami, juru selamat dunia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemberitaan sabda pada Minggu Paskah yang kelima pada saat ini akan kita terima dari Injil Yohanes bab 15. Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kudus kekasih Tuhan, Injil Kristus pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah kelima pada tahun 2021 ini, kita sebagai umat Gereja Kristen Jawa secara khusus melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini, yaitu dari perikop Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8,
kita diajak untuk memiliki perayaan akan kemenangan kehidupan di dalam Yesus, keselamatan di dalam Yesus, yaitu dengan percaya dan tinggal dalam Yesus Kristus. Nah, dari tema ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan terkait dengan Paskah, maka di sini kita tidak akan bisa melepaskan diri di dalam memahami firman Tuhan yang kita terima serta pokok-pokok penting sebagai panggilan hidup kita tanpa juga harus melihat kepada pokok dari karya Paskah yang diwujudkan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu di sini kita akan coba melihat yang pertama tentang karya Paskah dan komitmen atau tekad kita sebagai umat Tuhan, sebagai para pengikut Kristus atau sebagai murid-murid Yesus di dalam menyatakan hidup baru dalam Yesus Kristus Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yang jelas Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini maka di sini setiap orang memiliki kesempatan, termasuk saya dan saudara sebagai murid Yesus, sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, ada kesempatan untuk menjadi umat, menjadi orang percaya yang senantiasa akan memiliki pengalaman tentang penyelamatan Allah sepenuhnya, seutuhnya, dan senyata-nyatanya. Dan itu adalah keselamatan dari Allah sendiri, Sang Sumber hidup dan kehidupan, yang telah menyatakan diri di dalam sosok pribadi Yesus Kristus Juru Selamat. Nah, di dalam kesempatan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai tolok ukurnya, sebagai satu buah yang diharapkan adalah yaitu buah-buah kehidupan yang telah dihasilkan, yang dikerjakan ataupun pada akhirnya juga dihasilkan. Inilah perkara pertama dari hal tentang bagaimana kita melihat karya Paskah dan komitmen kita. Sebab di sini karya Paskah adalah karya bagaimana Allah telah menebus dosa umat manusia yang mau percaya dan bertobat kepadanya untuk bisa memiliki penebusan dan kehidupan serta bukti atau jaminan dalam keselamatan yang telah Tuhan nyatakan di tengah kehidupan dunia ini. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti ada satu hal yang penting pula sebagai perkara kedua, yaitu di mana di dalam kehidupan kita untuk tetap percaya tinggal dalam Yesus, dan disitu merupakan sebuah kesempatan kita untuk bisa mengalami keselamatan Tuhan senantiasa, bahkan dapat menyatakannya kepada orang-orang di sekitar kita. Di situ berarti mengarahkan kita, membuka pikiran hati kita, bagaimana kita sungguh-sungguh dapat menerima akan petunjuk hidup dari Allah. Petunjuk hidup dari Allah ini adalah kebenaran-kebenaran yang dinyatakan secara nyata langsung, ataupun firman segala hal yang telah tertulis dan menjadi perintah Allah di tengah-tengah kehidupan umat, sebagaimana disaksikan di dalam Alkitab. Demikian pula pada akhirnya petunjuk itu kita juga mampu menunjukkan petunjuk dari Allah itu bagi orang lain yang ada di sekitar kita sebagai suatu kemurahan Tuhan yang memberikan penyelamatan.
dan itu adalah kemurahan agung dari Allah. Nah, oleh karena Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini melalui perikop Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, kita melihat beberapa pokok penting. Yang jelas intinya dahulu melalui Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini ada dua hal yang bisa kita lihat, bahwa perikop ini merupakan pernyataan dari Yesus Kristus sang sumber hidup dan kehidupan sejati yang digambarkannya sebagai pokok anggur yang benar dari Allah sang Bapa Maha Tinggi, empunya kebun anggur. Dan yang kedua, di sini kita juga menemukan inti dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Selain pernyataan tentang diri Tuhan itu sendiri, juga di sini kita melihat adanya penggambaran umat yang diberikan oleh Tuhan, penggambaran Yesus terhadap para pengikutnya, terhadap murid-muridnya, sebagai satu bagian penting yang sesungguhnya tidak bisa dipisahkan di dalam realitas kehidupan yang digambarkannya dengan ranting, Bapak Ibu. Nah, dari kedua hal ini maka kita bisa melihat ada beberapa pokok penting sebagaimana dinyatakan apa yang menjadi pernyataan Yesus tadi sebagai pokok anggur yang benar, dan para pengikutnya, para muridnya itu adalah ranting. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita menemukan istilah atau kata ranting. Tetapi di sini ranting oleh Yesus telah secara langsung juga dibedakan menjadi dua hal. Ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah oleh Yesus dikatakan akan dipotong. Bahkan di dalam ayat-ayat beberapa selanjutnya di situ dikatakan kemudian dicampakkan. Setelah itu akan dibakar. Tetapi sebaliknya, ranting yang berbuah di situ dikatakan oleh Yesus adalah ranting yang akan dibersihkan. Jadi kalau ranting itu berbuah akan dibersihkan. Tetapi mari kita lihat, dua-duanya sesungguhnya adalah ranting yang ada pada pokok anggur yang benar. Tetapi yang menjadi masalah adalah yang tidak berbuah dan yang berbuah. Yang tidak berbuah akan dipotong, yang berbuah akan dibersihkan. Nah, inilah pokok pertama dari apa yang menjadi penggambaran Yesus tentang penyataan dirinya. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau pertama kita melihat adanya persoalan tentang ranting atau makna ranting, maka di sini secara khusus syarat untuk menjadi ranting yang telah dibersihkan itu, maka Yesus mengatakan, yaitu seorang atau seseorang harus tinggal di dalam dirinya, di dalam diri Yesus. Demikian pula Yesus juga mesti tinggal di dalam diri seseorang itu sendiri. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi hal penting pula yang harus diperhatikan. Karena untuk menjadi ranting yang menempel, yang tinggal, itu tidaklah cukup, tetapi juga dibutuhkan satu persyaratan sebagai ranting yang berbuah, yaitu akan senantiasa tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya, karena di sini tekanannya adalah pada tinggallah. Sementara tinggallah dari kata tinggal yang memiliki arti hidup tetap ada di atau hidup tetap ada pada. Nah, karena itu apa yang dikatakan Yesus ketika mengatakan tinggallah di sini merupakan pernyataan Yesus Kristus sebagai suatu tawaran atau bahkan ini menjadi sebuah seruan
berarti menjadi suatu hal yang penting yang menjadi tekanan Yesus tentang harapan, keinginan ataupun kehendak dari Yesus Kristus itu. Allah sosok yang maha agung, supaya umatnya, para pengikut Kristus atau murid-murid Yesus itu mau bersedia untuk menjalani hidup dan kehidupan mereka sebagai ranting yang telah dibersihkan oleh Allah, Sang Bapa Maha Tinggi, empunya pokok anggur yang benar itu. Mengapa demikian? Dikatakan agar selalu tetap ada di dalam dirinya, di dalam Yesus, itu pada akhirnya pokok anggur yang benar itu akan mampu memberikan kehidupan dan hidup itu sendiri. Dan sebagai wujudnya adalah mampu berbuah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini dibutuhkan pula tanggapan, kesediaan, kemauan dari orang-orang yang mau percaya kepada Dia untuk menjalani hidup dan kehidupan mereka sebagai ranting yang telah dibersihkan, agar selalu tetap ada di dalam, agar tetap senantiasa ada pada diri Yesus itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam Yesus Kristus Sang pokok anggur yang benar ini sesungguhnya adalah memiliki hidup dan kehidupan yang senantiasa ada pada firman atau ada pada perkataan Yesus Kristus, Sang inkarnasi Allah, Sang firman pencipta semesta. Nah, perkara yang terakhir di sini yang bisa kita temukan dari apa yang dinyatakan oleh Yesus, yaitu sebagai hasil yang didapatkan pada kehidupan seseorang yang mau menjadi pengikut umat Tuhan atau murid Yesus, sebagai ranting yang berbuah dan dibersihkan, tinggal di dalam Dia Sang pokok anggur yang benar. Nah, hasil itu adalah berbuah banyak atau berbuah semakin banyak. Dan itu memperlihatkan diri mereka sesungguhnya sebagai para murid Yesus secara nyata. Bukan hanya status pengakuan, tetapi ada suatu wujud yang bisa diperlihatkan, di mana mereka adalah murid-murid Yesus yang sesungguhnya. Serta Bapak Ibu di situ juga dikatakan bahwa mereka pada akhirnya juga akan senantiasa memiliki cara untuk memuliakan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hal penting terakhir untuk bisa kita gumulkan bersama, kalau demikian adalah perkara-perkara konkret apa dari menjalani hidup ataupun kehidupan tinggal di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus itu, Yesus Sang Penebus Juru Selamat dunia itu. Di mana di situ berarti adalah perkara-perkara konkret apa yang bisa ditunjukkan dengan hidup di dalam kebenaran firman itu. Nah, di sini adalah menerima dan mau untuk menjalani petunjuk atau menjalani firman Tuhan. Tentunya juga dapat menunjukkannya pula kepada orang-orang yang senantiasa rindu, orang-orang yang selalu ingin mencari, ataupun orang-orang yang sesungguhnya sangat berhasrat untuk mengenal Tuhan, Sang Juru Penebus Juru Selamat itu, di tengah-tengah berbagai macam persoalan hidup nyata mereka. Karena ketika orang bersedih tentu akan memiliki keinginan untuk mencari Tuhan yang bisa menolong. Ketika seseorang ada di dalam keterpurukan tentu akan mencari Tuhan yang kiranya mampu untuk membangkitkan. Ketika seseorang ada di dalam pergumulan, penderitaan, kelelahan, keletihan, tentu mereka pun juga akan berusaha mencari Tuhan yang mampu untuk menegakkan dia bisa berdiri, bisa memulihkan, menguatkan, memberikan harapan dan sebagainya.
termasuk pada saat-saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, entah sebagai pribadi, sebagai gereja, ataupun juga sebagai masyarakat secara umum. Kita ada di tengah-tengah wabah pandemi, wabah COVID-19 ini. Tentunya semua orang sesungguhnya berusaha rindu untuk mencari Tuhan, untuk mencari penyelamatan dari Tuhan, ingin mengenal Tuhan. Nah, disinilah sebetulnya Bapak Ibu tempat kita. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai cara hidup di dalam firman Tuhan tadi, hidup di dalam Yesus tadi? Tentunya ada beberapa hal. Sebagai hal yang pokok, misalnya peduli terhadap pergumulan, peduli terhadap keprihatinan, peduli terhadap kebutuhan hidup bersama yang ada di sekitar kita. Dan tentunya adalah kebutuhan-kebutuhan penting. Ataupun juga mungkin kita juga perlu agar tidak enggan senantiasa menawarkan kebaikan sebagai kasih pelayanan terhadap siapapun, kapanpun, apapun keadaannya. Demikian pula di sini bisa juga dimaknai dengan bersedia untuk menjadi penerang atas kekelaman kehidupan yang ada di sekitar, dan lain-lainnya Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh kita bisa menemukan bagaimana sosok Filipus, murid Yesus yang kemudian dipimpin oleh Roh untuk menolong seorang Sida Ethiopia yang merupakan pembantu kepercayaan Sri Kandake, di mana orang ini sepulang dari Yerusalem begitu tertarik, begitu sangat ingin sekali mengenal sosok Tuhan yang menyelamatkan itu. Dari kesaksian firman yang dia baca, disitulah kemudian Filipus dipanggil, diutus untuk bisa peduli, untuk bisa menjadi penerang. Bahkan Filipus untuk bisa menawarkan diri menjadi bagian di dalam pergumulan, di dalam pencarian orang ini. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, orang ini begitu merasa mendapatkan undangan, mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan pula kasih penyelamatan. Dan pada akhirnya itu dibuktikan dengan apakah keberatannya, apakah ada persoalan ketika ia ingin dibaptis sebagai tanda percaya kepada Yesus. Padahal kalau kita lihat Sida-sida ini, namanya sida-sida adalah orang-orang yang menurut pandangan Yahudi ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tidak najis, orang yang layak atau orang yang tidak layak, ataupun orang yang sesungguhnya keadaannya dipandang najis dengan masyarakat. Tetapi di dalam nama Yesus itu yang penuh dengan belas kasih, mengangkat segenap harkat kemanusiaan dan hak hidup, maka tidak ada halangan karena iman kepada Yesus dan mau hidup di dalam Yesus. Nah, dengan cara ini pula tentunya kita bisa merefleksikan dalam berbagai perkara yang kita hadapi. Keseharian kita ada banyak orang-orang yang mengalami itu. Nah, mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, inilah kesempatan kita merayakan sekaligus menunjukkan kuasa dari Paskah, karya keselamatan yang Tuhan tunjukkan melalui kematian dan kehidupan Yesus Kristus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Tuhan memberkati kita, selamat merayakan kemenangan Paskah. Amin. Mari kita mendudukkan kepala kita sejenak bersaat teduh. Terima kasih ya Allah atas terang-Mu melalui firman yang kami terima. Dari penyataan-Mu sebagai pokok anggur yang benar, sekaligus mengingatkan siapakah kami yang menjadi bagian penting di dalam ranting-ranting yang harus melekat, tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu,
yaitu adalah Engkau sendiri, maka di sini sesungguhnya menyadarkan kami Engkau berikan kesempatan untuk bisa mengalami keselamatan dengan penuh. Bahkan akhirnya juga apa yang menjadi tuntunan Tuhan ini akan mampu juga kami tunjukkan kepada orang lain di sekitar kami yang sangat merindukan, menginginkannya. Dan ini adalah sebuah tawaran, sebuah seruan, berarti ini sesuatu yang penting untuk kami perhatikan Tuhan. Tolonglah Tuhan di dalam masa perayaan kemenangan Paskah ini, kami sungguh-sungguh mampu mewujudkannya secara konkret di tengah kehidupan sekitar kami. Apalagi di tengah masa pandemi ini ada banyak hal yang membuat krisis kehidupan, dan mereka semua sungguh merindukan, membutuhkan kasih, mengenal akan Tuhan Juru Selamat. Mampukan kami, berkatilah kami, pakailah kami untuk menyatakan itu bagi kehidupan ini. Dan itulah kemenangan Paskah. Kemenangan bukan hanya pada milik diri kami, tetapi kemenangan bagi dunia ini, bagi setiap orang yang percaya. Kami serahkan seluruh hidup kami serahkan pelayanan keluarga kami, pelayanan gerejamu ini maupun pengabdian kami sebagai masyarakat ini. Kiranya Tuhan berkarya atas kami. Dalam Kristus, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat kudus kepunyaan Tuhan di sepanjang waktu dan segala tempat, kita akan meneguhkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam kemenangan Paskah di tahun ini, di minggu ini, kita dipanggil bersama-sama, diutus untuk hidup percaya dan tinggal di dalam Yesus dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat perutusan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya.